Pernah nggak sih pusing mikirin tagihan pajak yang numpuk di akhir tahun? Wah, kalau iya, Anda nggak sendirian. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas solusi dari pemerintah. Namanya angsuran PPh pasal 25. Yuk, kita mulai? Coba bayangin deh, akhir tahun, bukannya liburan tenang, malah kepikiran harus bayar pajak yang jumlahnya gede sekaligus. Berat banget rasanya kan? Nah, ini tuh keresahan yang umum banget loh buat hampir semua wajib pajak. Mau itu kita sebagai pribadi atau buat perusahaan. Tapi tenang, pemerintah ternyata udah punya solusinya. Ada sebuah mekanisme yang sengaja dibuat biar kewajiban pajak tahunan kita semua jadi terasa, jauh lebih ringan dan gampang diatur. Namanya adalah angsuran PPh pasal 25. Simpelnya gini deh, anggap aja ini kayak program cicilan dari pemerintah buat pajak kita. Jadi pembayaran yang tadinya segede gaban dipecah-pecah jadi angsuran bulanan yang lebih bersahabat sama kantong. Oke, jadi apa sih sebenarnya PPh pasal 25 itu? Gampangnya, ini tuh angsuran pajak penghasilan yang kita setor sendiri tiap bulan. Nah, yang paling penting buat diingat, ini tuh bukan pajak baru ya. Sama sekali bukan. Ini cuma cara nyicil pajak tahunan kita biar nggak kaget di akhir. Ada 3 hal utama nih yang jadi ciri khasnya. Pertama, ini kita bayar sendiri. Nggak ada yang motongin, kita setor mandiri. Kedua, sifatnya itu angsuran, alias pembayaran di muka. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, semua cicilan yang udah kita bayar ini nantinya bakal jadi pengurang total pajak kita pas lapor SPT tahunan, jadi nggak akan hangus. Pasti langsung kepikiran kan? Oke, terus gimana cara ngitungnya? Tenang, perhitungannya itu logis banget kok. Semuanya berdasarkan data pajak kita dari tahun lalu. Coba kita bedah logikanya ya. Intinya, prosesnya itu cuma tinggal langkah gampang. 1, kita lihat dulu total pajak terutang kita tahun kemarin berapa. 2, kita kurangi dengan semua kredit pajak yang kita punya. 3, hasilnya tinggal kita bagi 12. Udah, sesimpel itu. Gampang kan? Nah, ini dia rumus resminya. Jangan pusing dulu lihat rumusnya ya. Ini tuh cuma bahasa matematika dari 3 langkah yang barusan kita omongin. Pajak terutang tahun lalu, dikurangi kredit pajak, terus dibagi 12. Selesai. Terus, kredit pajak itu apaan sih? Anggap aja ini kayak DP pajak yang udah dibayarin sama pihak lain atas nama kita. Contohnya nih, PPh 21 yang dipotong dari gaji kita, atau PPh 23 dari jasa yang kita kasih ke klien. Nah, semua DP ini bisa jadi pengurang. Oke, teorinya udah cukup. Biar makin nempel di kepala, yuk kita langsung masuk ke simulasi kasus nyata. Kita coba hitung bareng-bareng ya. Pertama, kita lihat contoh buat wajib pajak badan. Misalnya sebuah PT. Oke, katakanlah ada sebuah perusahaan. Tahun lalu, laba kena pajaknya itu 1 miliar rupiah. Nah, angka ini jadi titik awal kita. Dari laba 1 miliar itu, kita kalikan dengan tarif PPh badan yang sekarang, yaitu 22%. Hasilnya, total pajak terutang perusahaan itu adalah 220 juta rupiah. Tapi, ingat kan, ada yang namanya kredit pajak. Nah, perusahaan ini ternyata udah punya DP pajak dari PPh 22 dan 23, totalnya 50 juta rupiah. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Pajak terutang 220 juta dikurangi DP 50 juta, sisanya jadi 170 juta. Angka 170 juta inilah yang kita bagi 12. Hasilnya sekitar 14,1 juta rupiah. Jadi segitulah angsuran PPh 25 yang harus disetor perusahaan ini tiap bulannya. Jelas ya? Prinsipnya sama persis loh buat kita, wajib pajak orang pribadi. Coba kita lihat contoh cepatnya. Misalnya nih, PPh terutang kita tahun lalu itu 24 juta rupiah. Terus kita punya kredit pajak, misalnya dari potongan gaji, sebesar 6 juta rupiah. Berarti kan sisanya tinggal 18 juta. Nah, 18 juta dibagi 12, ketemulah angka angsuran bulanan kita, 1,5 juta rupiah. Oke, cara ngitungnya udah, contohnya juga udah. Sekarang pertanyaannya, apa kewajiban kita tiap bulan? Dan gimana nanti hubungannya pas kita lapor SPT tahunan? Yuk kita lanjut! Kewajiban kita setiap bulan itu simple banget, cuma ada 2. Pertama, bayar angsurannya, paling telat tanggal 15 bulan berikutnya ya. Kedua, dan ini penting banget, jangan lupa semua bukti bayar ini dikumpulin dan nanti dilaporkan di SPT tahunan. Soalnya ini bakal jadi pengurang utama pajak kita. Nanti pas akhir tahun, waktu kita ngitung pajak yang sebenarnya untuk tahun itu, kemungkinannya cuma ada 2. Kalau ternyata total cicilan kita lebih besar dari pajak yang seharusnya, itu namanya lebih bayar. Kita
kita bisa minta uangnya kembali atau restitusi. Tapi kalau cicilan kita ternyata kurang, ya kita tinggal bayar kekurangannya aja. Itu yang disebut PPh 29. Jadi lebih enteng kan? Jadi, intinya apa? Ya ini, PPh pasal 25 itu pada dasarnya adalah mekanisme biar kita nggak kaget, biar kita nggak megap-megap bayar pajak segunung di akhir tahun. Ini cara cerdas buat ngatur cash flow kita. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, ada satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Angsuran PPh 25 yang Anda bayar sekarang, kira-kira udah pas belum ya sama perkiraan penghasilan Anda tahun ini? Mungkin ini waktu yang pas buat ngecek lagi, biar perencanaan keuangan Anda jadi makin mantap. Makasih banyak udah nyimak.